Pinggangnya terasa, hop, 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 hop. Ya, napas. Ya, siap-siap menyanyi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih hari ini rezeki luar biasa kepada yang membawa tape, sukun, apa itu ya Bu Asmati tadi apa? Bolang baling, matur nuwun sangat kepada yang membeli air Mas Hartono tadi pagi-pagi. Terima kasih Pak. Semoga rezeki melimpah ke Bapak Ibu saya. Yang kedua, informasi posisi Datul non mandiri. Datul non mandiri kita 34 PMP, Pak. Satu tidak wajib datul karena beliau sudah meninggal. Jadi dari 34, total 34, tapi ada di daftar itu Bu. Dari 34, satu tidak wajib karena meninggal. Yang 30 dari 33, dua masih di luar kota, dua nyangkut di PP tidak tahu kenapa, tapi salah satunya yang ber-NIK 68. Masih anyar, kinyis. Kemudian yang sudah selesai 29. Semoga semua lancar. Yang dua nyangkut di PP ini mungkin hari ini kita WA karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama Pak Widodo Priyanto, Pemandu Senam Tera Telkom P2Tel Magelang. Kemudian yang di sebelah paling kanan adalah Pak Edi Purnomo, Koordinator Bidang Ibu, dan paling kiri Bapak Tri Cahyono, KPC P2Tel Magelang. Pertama akan kami sampaikan pertanyaan menyambung kupas tuntas tentang senam tera, Pak, kepada Pak Widodo Priyanto. Kami mohon tanya, Pak, dibandingkan dengan senam-senam yang lain, adakah perbedaannya yang spesifik di dalam senam tera tersebut? Ya, baik. Bapak sekalian, sebetulnya semua olahraga, Pak, itu hampir tidak ada bedanya. Semua bertujuan untuk menyehatkan kita. Dan sehat itu sebenarnya
kebutuhan dasar yang sangat penting, karena kadang-kadang kalau kita sedang sehat banyak orang lupa bahwa sehat itu nikmat, tapi tatkala kita melihat orang yang sedang sakit dan sebagainya baru tahu bahwa sehat itu benar. Tapi sehat tidak cukup dengan hanya biasa-biasa saja. Ya, persyaratan sehat adalah makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan gerak, Pak. Gerak itu merupakan kebutuhan pokok. Jadi tanpa ada gerak atau gerak fisik, itu makanan yang kita perlu kita makan itu tidak akan bisa mengadakan satu pembakaran dalam tubuh. Mengapa harus senam tera? Ya, karena senam tera itu ada satu jurus-jurus yang lain daripada olahraga, yaitu pernapasan. Nah, pernapasan itulah sebetulnya senam tera ini jurusannya ke sana. Tetapi apabila kita memang menginginkan untuk bagaimana agar senam tera itu bisa diikuti dengan baik, maka lakukanlah, Pak, 2 atau 3 kali dalam 1 minggu selama 2 atau 3 bulan berturut-turut dengan serius. Nanti kita akan tahu manfaatnya. Ini. Jadi intinya jangan mager ya Pak. Iya. Terima kasih. Kemudian untuk memotivasi diri Pak, untuk memotivasi diri supaya kita itu bisa tekun dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan senam tera itu, gimana itu Pak? Nah, itulah Bapak. Motivasi itu sebenarnya kan datang dari diri kita sendiri. Tatkala kita mempunyai sudah semangat, ya, tatkala kita mempunyai suatu tujuan, ya, itu pasti kita akan diiringi dengan upaya. Nah, upaya-upaya itu seperti saya sampaikan tadi, latihan tidak hanya sekedar datang asal bah. Asal bah itu asal ubah. Kadang-kadang kita datang senam itu hanya seminggu sekali. Itu aja kadang-kadang sambil senam, sambil ngomong dengan temannya, kadang-kadang malah nyun sewu, Pak. Ada yang nyun sewu sambil merokok dan sebagainya. Itu hanya mendatangi menggugurkan kewajiban saja, tetapi tidak sampai pada sasaran, ya. Karena itu kalau seperti yang kita sampaikan tadi pada awal, kalau kita betul-betul serius sesuai dengan petunjuk-petunjuknya yang ada, ya, ini akan mendapatkan hasil yang maksimal. Silahkan dilakukan dengan tempo sesuai dengan yang kita sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Yang kami tertarik dengan yang asal bah tadi Pak, datang asal bah itu qadarullah termasuk saya itu Pak, yang asal bah itu. Terima kasih tip-tipnya Pak. Kemudian mohon Pak masih ini kita lanjutkan, dijelaskan teknik-teknik dasar gerakan senam tera sejak sejak pemanasan sampai pernapasan Pak. Wah, ini penting sekali. Jadi inilah sebetulnya yang harus kita ketahui. Karena senam tera tanpa tahu gerak dasar atau mungkin prinsip-prinsip dasar, kita tidak akan mencapai sasaran. Sama-sama bernapas, tapi kalau kita punya tujuan bahwa napas itu adalah untuk memperoleh oksigen yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, hirup benar-benar dirasakan, ya. Nah, pada saat menghembuskan napas itu membuang CO2 yang hasil pembakaran kita gitu. Jadi setelah yang dihisap itu dengan yang dikeluarkan lain, Pak. Jadi kalau sadar seperti itu, kita pada saat menghirup itu pasti akan sungguh-sungguh, ya. Nah, pernapasan akan kita dapatkan tatkala kita mempunyai panas badan yang cukup. Yang pertama dengan peregangan, ya, dengan berdiri, ya, dengan sejajar kaki dan dibuka selebar bahu masing-masing. Ini sangat penting karena dibuka selebar bahu dan sejajar seperti angka 11 kaki kita, tidak seperti V gini, ya, tapi seperti angka 11. Ini akan memposisikan otot-otot darah atau pembuluh-pembuluh darah ini dengan benar, jadi berlubang. Tapi kalau kita muntir sedikit, ya, ada pembuluh-pembuluh darah yang menyempit sehingga tidak akan bisa lancar darah kita. Padahal fungsi darah yang ada di tis ini adalah memompa kembali, ya, kepada jantung. Kalau ini lancar, nanti peredaran darah akan bisa lancar. Ya. Ini yang pertama, ya, membuka kaki dengan kedua kaki sejajar. Selanjutnya pergelangan tangan. Ini juga termasuk salah satu yang dibutuhkan karena saat tangan kita lemas itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Ya, jadi kita punya sendi-sendi sejumlah 362 sendi. Nah, itu akan kita coba sentuh dengan senam persendian. Ya, jadi setelah tadi persiapan dengan peregangan, persendian, kita akan menyentuh itu. Semua sendi akan kita, termasuk pinggul, Pak. Pinggul yang kadang-kadang kita hanya menyepelekan. Pinggul itu adalah merupakan kelompok atau kumpulan daripada pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalam tubuh itu di dalam pinggul. Pinggulnya
lemas, ini kita akan bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Contoh kalau kita bapak dan sebagainya, pinggul yang lemas ini akan mempengaruhi kelenturan tubuh. Ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Hitungnya dibalik 6, 7, 8 sampai ke bawah. Ya. Sentuh ini ya. Kalau tidak bisa sentuh ya, langsung ke langsung menyentuh ini, dicium ke lututnya. Kalau masih bisa seperti itu, ini insya Allah masih bisa diperbaiki peredaran darah, kelenturannya. Tapi jangan dipaksakan. Bagi yang sudah pensiun atau sudah lansia, gerakan itu sangat berbahaya bagi yang dipaksakan. Tapi kalau masih bisa, kita pasti optimis. Ini yang persediaan. Yang terakhir pernapasan. Bapak dan Ibu ya, pernapasan ini memang betul-betul yang menjadi tujuannya Senam Tera. Setelah kita peregangan, persediaan, pernapasan lah. Di pernapasan itulah sebetulnya kalau kita akan mendapatkan keringat yang terbanyak di situ. Ya, mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan dasar yang benar ini akan tercapai benar tingkat kesehatan kita yang baik. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Kemudian sejauh mana Pak keberadaan organisasi Senam Tera yang ada di Magelang ini, dan kira-kira tempat latihannya di mana Pak? Oh gitu. Jadi Senam Tera itu adalah sebuah organisasi senam ya yang berpusat di Jakarta. Jadi ada DPP, ya, Dewan Pengurus Pusat Nasional di Jakarta, yang diketuai sekarang ini oleh Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Nono Sampurno. Beliau sekarang Pak Nono Sampurno ya. Ya, Nono Sampurno. Ya, dulu dari KKU, tapi beliau sekarang Marinir ya. Beliau sekarang di utusan daerah di DPR. Ya. Nah, itu ketuanya. Ya, terus di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia itu sudah ada DPD, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah, Jawa Barat dan bagian sampai di seluruh Indonesia. Dan di tingkat kabupaten kota ada DPC, Dewan Pengurus Cabang. Nah, kebetulan kalau yang di Magelang itu ada di Menosari, dan tempat latihannya di depan rumah saya persis di lapangan tenis. Itu setiap hari Selasa pagi jam 5:30 sampai 6:30. Daerah Menosari ya Pak. Itu yang diikuti oleh para pelatih-pelatih di seluruh kota Magelang. Karena ada yang masih kerja sehingga diperlukan waktu jam 6:30 sudah selesai Pak untuk mereka kerja. Sementara itu Pak, silahkan kalau mau mengikuti atau menindaklanjuti kegiatan ini di Menosari 20 Kota Magelang. Terima kasih Pak Widodo. Kemudian Pak Edi Purnomo sebagai koordinator bidang ibu mau menambahkan barangkali. Iya. Jadi tadi disampaikan sehat ya Pak ya? Insya Allah. Kalau saya sama Pak, sehat dan bugar. Oh, sehat dan bugar ya. Orang sehat belum tentu bugar. Oh iya. Begitu. Mohon maaf kalau saya keliru. Itu. Ya. Jadi bugar itu termasuk program Senam Tera juga Pak. Ya, jadi betul itu tadi di samping sehat kita butuh bugar. Ya. Ya, saya kira itu benar. Terima kasih kepada Pak KPC, Bapak kita Pak Tri Cahyono. Baik. Mohon closingnya Pak Tri. Rekan-rekan sekalian, kuncinya adalah sehat itu indah. Untuk itu, ikuti semua program yang difasilitasi oleh kantor kita, oleh yayasan kita. Baik itu yang offline maupun online. Silahkan ikuti Senam Tera, KJS, dan senam-senam lainnya. Salam sehat, terus bergerak 30 menit per hari, 5 hari dalam sepekan. Sekali lagi, sehat itu indah. Terima kasih. Hidup sejahtera.